Halo teman-teman, ya Yohanes Liongki di sini. Nah hari ini aku nggak sendirian nih. Di samping aku ada Luis, ya. Mungkin Luis bisa memperkenalkan ke teman-teman. Halo teman-teman, namaku Luis. Ya, mau ngapain nih kita nih sore hari ini? Hari ini kita mau ngapain nih? Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Iya. Nah gimana kalau ngobrol-ngobrol tentang ini aja kesaksian ya, pertolongan Tuhan Tuhan, ke ya. Luis ya. Iya. Gak apa-apa ya. Oke Iya. ya. Nanti teman-teman tolong didengerin aja ya, Luis mau cerita ya. Nanti kalau mau tanya boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke ya Luis, mungkin waktu dan tempat silakan. Ya, pertama-tama saya berterima kasih sudah ditolong oleh Tuhan Yesus sepanjang perjalanan hidup saya ini. Dan saya juga berterima kasih sudah diundang ya. Ya sama-sama Luis. Ya, sama sepupu saya. Nah, saya akan membagikan cerita nih, teman-teman, cerita pengalaman hidup saya ditolong sama Tuhan Yesus. Nah, di tahun 2006 nih ya, di tahun 2006 saya ini menderita suatu penyakit. Tapi penyakit itu tidak ditemukan di Indonesia. Ini saya pertama kali yang kena ini, pertama kali saya. Nah, tahun 2006 itu saya waktu itu masih SMP. SMP Teman-teman. kelas berapa Luis? SMP kelas 3, maunya memasuki ujian nasional sebenarnya. Ujian akhir ya? Ujian akhir. Terus saya kena sakit gitu loh. Awal itu saya itu saya itu kan banyak tugas ya, banyak PR, terus di sekolah ada tambahan-tambahan juga ya, tambahan pelajaran, harus ikut tambahan pagi, sore, pagi itu jam 5 sampai jam 6. Kalau sore kan pulangnya sekolah itu kan jam 2 ya kawan-kawan ya. Pulang sekolah itu jam 2, istirahat dulu lah jam 3 sampai jam 4 gitu loh. Nah, setelah itu ya itu saya kan karena banyak pelajaran itu tadi saya itu malas gitu loh, malas makan, pulang-pulang kan harusnya makan apa itu. Saya jajan yang MSG itu tadi. Saya kurang minum, makan saya tuh cuma sekali malam tok. Nah, terus balik itu setelah itu besoknya itu ya kembali lagi aktivitas kayak gitu ya kan, tambah-tambahan. Saya tuh cuma jajan tok siangnya itu. Terus makannya cuma sekali juga, makan malam itu tok gitu loh. Nggak boleh ditiru ya teman-teman ya. Terus kurang minum kan, itu nggak baik, kurang minum seperti Minum air putih ya. kurang minum air putih ya. Nah, saya kan makannya MSG, terus minumnya itu kayak apa ya, soda gitu kan. Akhirnya merusak pencernaan. Lambung Tadi. atau usus? Usus. Usus. Terus Ya tergantung ya, imun kita kan tergantung imun kita ya, yang mana yang lemah, nah itu pasti diserang. Yang mana yang lemah, misalnya lambung nih, aku lemahnya sama lambung ya, lambungnya yang diserang. Kalau usus, ya ususnya yang diserang kena gitu. Terus habis gitu saya dibawa ke rumah sakit. Waktu itu kan saya ya berak darah terus gitu loh, setiap hari itu berak darah sampai lemes, saudara. Sampai lemes, makan itu muntah gitu kan. Jadi akhirnya saya sekolah saya libur. Saya izin ya? Saya meliburkan diri lebih tepatnya ya. Meliburkan diri selama 2 minggu. 2 minggu teman-teman. 2 minggu. Nah, itu berak darah terus makan nggak bisa, muntah gitu, nggak bisa diterima sama perut saya. Akhirnya sudahlah, dibawa ke rumah sakit, satu rumah sakit di Surabaya itu. Saya diobservasi di sana karena
nggak ketemu gitu loh. Saya dicek darah apa tuh nggak ketemu, ini virus apa gitu loh, kok sampai anak ini kok menderita seperti ini. Akhirnya di endoskopi dan lain sebagainya itu yang dimasukin alat itu, terus akhirnya diketemukan bahwa usus saya tuh bercak putih kayak sariawan di bibir ini, sariawan bibir itu. Di apa, endoskopi bukan? Iya, di Endoskopi, endoskopi ya. lebih tepatnya kita tidur terus dimasukin ke alat itu loh, aku lupa namanya, endoskopi mungkin itu. Dimasukin dari mana, mulut atau? Lo nggak ada alat gitu kan, bundar besar, kita tinggal tidur. Deh kayak sinar X. Kita tinggal tidur aja gitu kan, terus dilihat, tarik nafas, bentar, jangan dihembuskan gitu kan, tarik nafas, tunggu apa saya ya, kalau dihembuskan nah itu baru kelihatan itu sinar X-nya itu kan kelihatan ada penyakit apa di dalam situ gitu. Waktu itu sudah canggih sih waktu itu alatnya ya. Terus habis gitu ditemukan, loh kok kayak gini ususnya anak ini, kok kayak gini ya, usus daerah mana itu, keluarga saya tanya, usus besarnya, loh usus yang lainnya normal semua, ini yang parah ini di usus besarnya, dokternya tuh bilang gitu. Terus habis gitu, terus ini solusinya gimana gitu kan. Nah waktu itu papa saya juga ekonominya juga gonjang ganjing ya waktu itu ya, ekonomi juga gonjang ganjing. Terus kalau disarankan pergi ke Singapura sama dokter infus saya itu juga biaya dari mana gitu kan. Terus yang ini nerjemahinnya siapa gitu kan, bingung kan, loh aduh ya apa ini. Nah saya batin, loh Tuhan, aku berobat di sini aja, di Surabaya aja, kalau di Singapura jalan-jalan aja, aku bilang gitu, batin gitu. Terus ternyata Tuhan tidak mengizinkan tetap, dan akhirnya ditata sama Tuhan. Ini dari tiket sudah disediakan, dari pesawat sudah disediakan, penerjemah sudah disediakan. Wis, keren dah. Kayak movie, film kayak memang. Dokter pun di sana sudah disiapkan semuanya, kayak beneran kayak drama Korea yang kedokteran itu. Kalau kalian suka drakor lah, yang dokter lah itu ya kayak gitu, langsung penanganannya cepat. Fans drakor teman-teman. Fans drakor. Ya itu cepat gitu loh penanganannya, nggak kayak Indonesia lereng uangnya mana dulu ya kan, harganya segini baru ada tindakan. Kalau di sana nggak, langsung tindakan dulu gitu loh, tindakan anak ini perlu apa, terus dokternya itu dikerahkan semua, dokter nutrisi, dokter bedah, dokter pencernaan itu kumpul semua di sana, rapat gitu, langsung rapat. Terus habis gitu jangan, katanya salah satu dokter tuh bilang, yang di Singapura itu ngomong, jangan dulu, jangan dioperasi dulu, kita observasi. Akhirnya diobservasi selama 2 mingguan diobservasi ya. Ya ampun saudara-saudara, ini baru pertama kali nih observasinya ini. Makan itu ya harusnya kan sup itu kan ada wortel, ada sosis, ada sayur-sayuran lah ya, macam-macam ya. Ini enggak, awas ya saudara-saudara, dikasih kuahnya saja itu loh, dan mangkoknya itu kecil, Cuma kuah. Nggak ada isi apa-apa. Nggak ada. Kuah sama nasi. Atau Enggak, cuma kuah? nggak ada nasi, kuah toh. Hanya kuah. Kayak kaldu gitu. Nah, selama 2 minggu saya makan seperti itu. Kan ya masih lapar ya. Ya saya ya merasakan lapar, tapi nggak boleh, harus ditaker gitu, dilihat dulu. Terus habis gitu
ini apa minumnya pun juga ditaker loh. Kalian tahu nggak sing itu apa kalau minum obat batuk itu kan ada takarannya kecil ya. Ada ukuran. Nah, Ya. ukurannya kan kecil, ada 5 mili ada. Ya ampun, saya pakai itu minumnya, minum air putihnya itu pakai itu 10 mili sehari 10 mili, nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh. Terus akhirnya kok nggak ada perkembangan gitu, anak ini nggak ada perkembangan, terpaksa dokternya bilang kan tiga dokter itu bilang rundingan kan, terpaksa ini harus operasi, ini harus dioperasi, harus operasi besar lah istilahnya. Kita harus ngomong sama orang tuanya. Nah, orang tua saya kan di Indonesia, harus telepon kan, jadi penerjemah itu sepupu saya juga cewek ya. Terus dia tuh yang bagian nyampaikan ini harus operasi, ini harus segera gitu kan, dokter Singapurnya tuh bilang seperti itu. Terus akhirnya ya udah, ini demi ya namanya apa ya, ini demi anak saya supaya sembuh, tidak menderita seperti ini. Ya udah, kalau memang operasi ya sudah operasi. Ya saya di situ hanya pasrah, saudara-saudara nggak ngerti wes, nggak tahu wes, Tuhan wes pokoknya sesuai rencanamu lah ya, apa ya wes, pasrah wes aku. Terus akhirnya saya dibilangin harus operasi. Ya sudahlah, pasti ya operasi kan. Ya, akhirnya dioperasi, semuanya itu berjalan dengan lancar ya. Tuhan Yesus tuh kuat banget. Tuhan Yesus tuh sudah janji sama saya ya, menjadi pengganti mama saya. Kan mama saya sudah meninggal. Nah itu Tuhan Yesus janji sendiri ngomong, aku akan menggantikan posisi mama. Gitu. Nah, ketika Tuhan Yesus ngomong seperti itu, ngomong apa? Melalui mimpi atau dengar suara Tuhan atau seperti apa? Dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan, seperti ngomong sama manusia. Jadi langsung kita doa gitu, langsung buat itu ada gitu. Jadi nubuatnya disampaikan orang lain atau? Disampaikan orang lain. Oh, pendeta ya? Ya perantara lah istilahnya, kan perantara. Ya, disampaikan saya akan menjadi pengganti mama kamu. Tuhan Yesus bilang begitu. Ya udah, saya cuma pasrah saja ya. Ya udah. Papi Yesus, ya aku bilang gitu kan, Papi Yesus, sudah seturut dengan kehendakmu, saya bilang gitu. Akhirnya dioperasi, selesai, ya kan? Selesai, wah badanku saudara-saudara kayak digepui gitu loh, lalu kayak dipukuli gitu kan, capek semua kan, tidur terus itu berapa jam itu saya ya mau capek gitu loh keadaan saya saudara. Ya saya pikir ya, saya ini saya ini sudah meninggal atau ya apa ini, tapi kok saya denger ya gredek, nama saya juga dipanggil sama susternya, Luis wake up gitu loh. Saya dengar gitu, wake up, aku mau membuka mata aja susah gitu loh kan, biusnya terlalu gitu, terlalu kuat gitu kan. Saya buka mata, saya nggak bisa gitu loh, tapi tetap dipanggil Luis pipi dipukul gitu kan, supaya sadar gitu loh. Oh iya aku cuma bilang gitu toh, gitu. Yang penting ada suara gitu loh, maksudnya tuh yang penting ada suara, takutnya nggak ada suara bablas gitu. Bablas kan. Akhirnya ya udah, terus berserang dengan waktu saya sembuh, saya kontrol, dan saya tuh pakai kantongan saudara. Jadi usus saya memang dioperasi besar, terus setelah itu usus saya ini dikeluarkan, dipotong atau gimana? Dipotong semua ya, usus besarnya dipotong semua. Akhirnya anus saya ini diistirahatkan, dikeluarkanlah usus saya dan pakai kantongan itu kan. Selama 1 tahun saya begitu. Jadi saya ini ya memboloskan diri lagi selama setahun, tidak bersekolah gitu kan. Jadi akhirnya saya menunda
harusnya saya sudah SMA tapi saya tunda dulu lah, nggak sekolah dulu karena pakai kantongan jadi ribet gitu loh saudara. Saya kalau ganti misalkan ada kebocoran di sini, aduh kan bau semua ya, ini kan namanya kotoran ya, bau pasti kan gitu. Jadi apa ya, ribet, mau buang kan ribet juga, harus dicuci, harus apa. Jadi total berapa lama di rumah sakit Singapura itu? Sebulan pas. Sebulan. Jadi dari awal masuk sebulan ya teman-teman. Nah, terus gimana wis? Waktu apa namanya? Kan kamu kan bilang waktu itu kan pas lagi ujian kan, ada tambahan-tambahan, terus mau mendekati ujian akhir kan. Nah itu terus akhirnya kan kamu masuk ke rumah sakit Singapura kan, dirawat 1 bulan, ya kan. Terus setelah pulang dari rumah sakit Singapura kan nggak mungkin langsung sekolah toh, kan pastinya kan harus istirahat dulu di rumah, betul ya? Iya. Nah terus itu kamu istirahatnya itu berapa lama? Setahun. Nah lalu terus ikut ujian ininya, kelulusan SMP gimana? Tetap mengikuti ujian, tetap. Jadi ya Tuhan itu ya baik ya, menggerakkan guru-guru saya untuk ngajarin saya ya kayak homeschooling lah ya, homeschooling gitu. Oh, berarti datang ke rumah? Ya, homeschooling. Datang ke rumah. Terus menjelang waktunya itu saya tetap datang ke sekolah untuk ikut ujiannya. Gitu. Nggak boleh, soalnya nggak boleh ujiannya nggak boleh Di rumah? dibawa ke rumah ya. Oh, harus di sekolah ya berarti ya, di SMP berarti ya. Iya. Terus berarti waktu itu kamu ujian sendirian atau ada teman? Loh, sama teman. Oh, ujiannya sama-sama. Iya, oh, ujiannya sama-sama. bukan ujian susulan ya? Enggak. Oh, oke. Terus kalau ujian lain, kayak misalkan ada ujian apa praktek, terus ada ujian yang lain itu gimana? Nggak ikut berarti? Ujian prakteknya saya tidak ikut, cuma ujian nasionalnya aja. Ujian nasional waktu itu kalau nggak salah kan ada 5 mata pelajaran kan? Iya. Bahasa Indonesia, terus enggak ya, matematika, enggak kan? IPA, iya, IPA atau IPA, gitu ya? IPA sama IPS lah, ekonomi. Ekonomi. Nah itu kan ada kan, waktu itu berapa ya, 5 atau 3 ya? Ujian nasional 3 kalau nggak salah ya dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin 5 ya. Iya. Ya itulah. Nah, terus itu berarti ikut sana berarti ya? Iya, tetap Itu. di sekolah. Nah waktu pas ujian terganggu nggak sama bawa kantong gitu? Nah pas ujian itu kamu terganggu nggak waktu bawa kantong gitu? Ya agak terganggu, cuman habis ikut ujian langsung pulang. Terus ikut ujian langsung pulang. Terus? Langsung pulang, makan, terus buang kotorannya gitu. Nah terus berarti guru datang ke rumah untuk ngajari apa kamu belajar sendiri? Waktu itu gurunya datang ke rumah. Guru datang. Berapa orang? 3 guru. orang. 3 orang. 3 orang. Ya. Datang bersamaan atau gantian? Enggak, gantian. Gantian. Jam-jamnya gantian. Jam-jamnya gantian. Oke. Terus setelah selesai ujian itu, terus akhirnya harus istirahat 1 tahun gitu ya? Iya. Iya, berarti setelah kelulusan Sudah lulus semua, istirahat setahun. Istirahat setahun. Terus saya setahun kemudian SMA. Terus masuk ikut ini ya, pendaftaran masuk SMA ya? Iya, pendaftaran masuk SMA. Nah, ketika itu selama 1 tahun itu apa yang terjadi? Setelah istirahat itu, apakah masih tetap pakai kantong atau bagaimana? Setelah itu setahun itu saya memulihkan kondisi saya dulu, terus sama naik. Ya, nah terus waktu masuk SMA itu kan 1 tahun kan, masuk SMA terus gimana? Terganggu nggak sama bawa masih ada kantong atau gimana? Setelah itu kan saya rehat selama setahun, kan saya disuruh balik gitu loh. Soalnya kontrol kan, jadwalnya kontrol, terus dokternya bilang, oh sudah naik nih berat badannya. Kalau sudah naik begini saya berani operasi lagi, masukin usus kamu gitu. Oh ya.
akhirnya semuanya setuju dimasukin, terjadi operasi kecil berarti ya kan, operasi kecil itu dimasukin. Oh, kantongnya dimasukin. Nggak pakai kantong tapi ususnya yang dimasukin, Oh. bukan kantongnya ya. Kalau kantongnya ya terus baik itu jadi usus yang 12 jari itu disambungkan ke anus, jadi anus saya normal kembali gitu loh ya, Usus besarnya yang usus besarnya yang hilang, oh, nggak ada. habis usus halus langsung ke anus, berarti Ya. tanpa usus besar ya? Iya, tanpa usus besar. Jadi kalaupun BAB nih ya, kalaupun BAB ya kayak anak kecil, kayak bayi lagi gitu loh. Jadi ya nggak bisa kayak orang normal pada umumnya yang itu yang bentuk ya, saya nggak bisa bentuk, saya cair gitu loh. Oh, cair. Terus? Terus akhirnya pada tahun 2010 itu saya sempat kumat lagi saudara-saudara, karena waktu itu kan ya pikir saya daripada saya ini kan saya nggak boleh ya, sebenarnya nggak boleh olahraga gitu loh ya, nggak boleh olahraga karena sudah operasi besar dan lain sebagainya gitu kan. Ya pikir saya daripada saya ini setiap pelajaran olahraga kan saya nggak pernah ikut itu kan, akibatnya saya disuruh buat clipping lah. Saya ya atau apa pelajaran yang lain ya banyak tugas gitu loh. Nah akhirnya saya tuh daripada buat clipping saya bilang saja Pak, saya ikut olahraga aja ya Pak ya, itu walaupun apa kurang lincah seperti anak-anak yang lain, tapi saya usahakan saya ikutlah olahraganya daripada saya bikin clipping harus 100 lembar setiap pelajaran kan ya nggak ada waktu gitu loh saudara-saudara, belum pelajaran yang lain gitu kan. Aduh, daripada saya pusing kayak gitu kan, terus saya oh ya nggak apa-apa tapi syaratnya tetap buat clipping katanya gitu, tapi bukan 100 lembar, diringankan saudara-saudara, karena kan saya nggak mampu ya, jadi 40 lembar gitu kan jadinya. Nah, isi clippingnya apa? Ya tentang olahraga. Nah, lalu terus gimana ujian akhir untuk olahraganya? Apa tetap disuruh bikin clipping atau bagaimana? Tetap disuruh bikin clipping, terus akhirnya saya juga ikut olahraga juga kan, jadi separuh-separuh gitu. Nah, supaya ngangkat nilai saya itu tadi ya, bapaknya tuh ya baik gitu loh. Bilang kalau kamu olahraga ini nilaimu kurang, lebih baik kamu buat clipping juga gitu loh. Jadi setengah olahraga, setengah buat clipping tetap. Okay. Terus supaya nilaiku ngangkat gitu loh. Oh, bantu nilai. Nah, bantu nilai. Okay. Terus untuk pelajaran yang lain, yang ujian nasionalnya gimana? Pelajaran yang lain ya seperti biasa sih. Berarti ikut ya, sama teman-teman? Ya. Atau susulan? Ya ikut sama teman-teman ya. Nggak boleh anu. Soalnya kan ada kan kayak ada paket C gitu kan, ada kan seperti itu, enggak ya? Paket C enggak ya? paket C. Berarti seperti murid-murid lain ya, teman-teman ya, yang ikut ujian. Harus itu harus datang gitu loh, harus datang. Karena itu ujian nasional kan apa nanti guru kan nanti gimana gitu. Tapi pada saat itu enggak sakit kan? Ya. Enggak ya? Enggak sakit. Tapi sebelum ini juga saya sempat kumat lagi tahun 2010. Itu juga sebelum ujian nasional gitu loh. Nah, terus saya langsung dibawa ke Singapura. Ini kenapa kok sampai terjadi seperti ini? Ternyata saudara-saudara, saya itu kena fistula. Jadi fistula itu memang perut saya nggak sakit ya, cuma salurannya yang pindah gitu. Salurannya buat BAB pindah ke depan, maksudnya pindah ke tempat kencing itu loh. Nah itu sakit luar biasa, aduh. Jadi setiap mau BAB itu sakit sekali, aduh, sampai apa ya, kayak nahan
beban gitu loh. Nah, Berarti kalau BAB bukan lewat belakang ya, malah ini keluarnya iya, lewat malah depan. depan. Nah itu terus ternyata wah terjadi kebocoran katanya dokternya itu kan waktu di endoskopi itu endoskopi lagi wah, terjadi kebocoran di ususnya ini. Makanya salah harusnya jalurnya ke belakang malah ke depan. Gitu kan. Akhirnya operasi lagi saudara-saudara. Jadi operasi saya hitung-hitung ya saat ada Berapa kali? Ada 4 kali. 4 kali total. Jadi buka tuh. Sama 4 kali teman-teman. 4 kali dan itu ya puji Tuhannya operasi kecil lagi ya kawan-kawan. Di Singapura lagi ya? Iya di Singapura lagi. Terus berserangnya itu akhirnya 1 tahun lagi dikembalikan lagi kan sudah membaik, oh ususnya sudah membaik nih gitu kan. Berat badannya sudah cukup juga, akhirnya dikembalikan lagi kawan-kawan. Jadi saya usus 12 hari saya dimasukkan lagi, disambungkan lagi ke anus, jadi saya keluar lewat anus lagi. Itu sebelum ujian akhir ya, waktu kelas 3 SMA iya. ya? Terus akhirnya gimana? Ikut ujiannya nggak ada masalah kan berarti ya? Nggak ada masalah terus, ya, walaupun saya pakai kantong waktu itu ya, jadi nggak ada masalah sama sekali. Oh jadi kan kantongnya habis diambil terus dipakein lagi ya? Pertama kan pakai kantong, terus habis gitu kan dicopot, kantongnya dicopot kan, terus habis gitu akhirnya dipakai kantong lagi ya? Iya, akhirnya pakai kantong lagi. Dan itu berapa lama? Yang kedua kalinya pakai kantong itu berapa juga lama? 1 tahun juga. 1 tahun, terus habis itu diambil lagi ya kantongnya? Iya. Masukin lagi ya? Iya. Dan Dan 2011? itu 2010. 10 dimasukin? Ya, Ya, jadi kantongnya diambil tuh 2010? Jadi saya kumannya tuh dari tahun 2010. Terus dilihat perkembangannya selama 6 bulan, oh masih belum. 6 bulan lagi saya kembali lagi ke Singapura untuk check up, itu masih belum. Jadi ya lebih tepatnya yang sambungan usus tadi itu dimasukkan lagi ke anusnya ya 2011. 2011 ya? Berarti 2011 sampai sekarang sudah ada nggak ada kantong lagi ya? Nggak ada kantong ya, lagi. puji Tuhan. Puji Tuhan, memang Tuhan ini baik saudara-saudara. Puji Tuhan. Dan itu ya saudara-saudara, saya bersyukur gitu loh, karena Tuhan itu menepati janjinya gitu loh. Menjadi mama saya itu bener-bener seperti apa nih? bener-bener, karena ya itu tadi sudah disiapkan, segala sesuatunya sudah disiapkan, terus segala sesuatunya sudah diatur ya kayak drama itu loh. Jadi kehidupan saya itu seperti drama tapi dramanya tuh drama tentang pertolongan Tuhan Yesus, bukan drakor loh ya. diselingi Ya, terus nggak bosan. dari 2011 sampai 2022 ini gimana? 2000 sempat lagi saudara-saudara, ini kan saya sudah normal ya, aktivitas seperti biasa, dan sempat kambuh lagi saudara-saudara. Tahun berapa? Tahun 2021 Agustus itu ya? ya, Agustus, tanggal 28 Agustus 2021. 2021. Nah itu jalannya itu gimana? terjadi perlengketan usus saya. Lengket maksudnya gimana nih lengket? Karena ya itu kan saya itu senang sambel ya saudara, saya Wah. nggak afdol gitu loh kalau makan tidak pakai sambel ya kan? Nggak afdol namanya ya kan? Nah itu saya tuh berlebihan sekali, makan sambelnya tuh sudah berlebihan gitu loh, sehingga usus saya tuh jadi kelat. Lengket, lengket teman-teman. Lengket gitu loh, lengket dan harus dioperasi kawan-kawan. Nah ini jangan ditiru, sambel bahaya kawan. Ya teman-teman nggak boleh ya, makan sambal boleh tapi jangan yang over ya, jangan yang terlalu banyak ya. Jadi harus bisa dibatasi teman-teman. Oke, terus akhirnya saya dimasuk mana, rumah sakit Surabaya? Iya, di kamar dimasukkan di Rumah rumah sakit sakit Surabaya. Dan bagus sekali nih kawan-kawan, nomor kamarnya bagus. Berapa? 2
2. Wih, Lantai 2. Wus. Operasinya jam 2. Wus, keren. Bulan September 2021. Dan operasinya itu 2 kali juga operasinya. Nah, dan selesainya 9 jam loh. Bagus kan? 2. Bulan Lantai September 2. 9 Jam 2 operasinya. Terus yang 9 jam tadi apa? Kan operasi 2 kali. Oh, 2 kali. Apa tuh? Ususnya dibetulin, ususnya dibetulin. Sama saya tuh ada kista kawan-kawan. Jadi kista saya tuh diambil dulu nih. Terus habis gitu baru ususnya dibetulin gitu loh. Jadi totalnya semuanya 9 jam. Bagus kan? Bagus kan? Dan saya itu ya waktu itu ya sempat sadar loh kawan-kawan, belum dimasuk ke ruangan ICU. Biasanya kan kalau sudah operasi itu kan harusnya dimasukkan ke ruangan ICU. Ini belum, saya belum. Jadi saya itu sampai sakit, mulut saya tuh masih ada selangnya gini. Saya tuh sampai berontak, tolong gitu kan, karena biusnya tuh sudah habis gitu kan. Terus dokternya tuh sempat bilang gini, dokter biusnya tuh, anak ini sebentar lagi bangun, soalnya biusnya ini sudah mau habis gitu bilangnya. Terus begitu saya denger, loh orang ini aku bilang gitu kan. Terus saya yang berontak sih, saya bangun gini kan, saya bangun terus saya berontak, tolong saya bilang gitu kan, sakit berulang kali. Terus temen, ini anaknya sudah bangun, ditambahin lagi. Baru saya bilang teriak-teriak sakit itu baru ditambahin. Akhirnya saya berontak, ini loh mau ngambil selang di mulut saya itu loh, gak bisa. Tanganku ini lemes semua, kaki juga lemes, gak bisa gerak. Cuma mulut saya yang bisa ngomong sakit gitu saja. Akhirnya ditambahi itu biusnya, ditambahin terus akhirnya saya ya pingsan lagi tidur lagi gitu. Akhirnya cece saya yang pertama ini ngomong sama dokternya, ini kapan ya dipindahkan ke kamar gitu loh. Dan saya kan kasihan sama cece saya, kok tidurnya di kursi di luar lagi, kedinginan lagi kan gitu. Saya ngomong sama susternya, sus, saya cepetan dan dipindah ke kamar, saya ini sudah baik-baik saja, saya bilang gitu. Saya sudah baik-baik saja, entah itu iman tante apa ya, saya bilang saya sudah baik-baik saja ya, iman gitu itu kan. namanya. Terus saya sudah sembuh, aku bilang gitu. Terus susternya, sebentar ya saya teleponkan dokter dulu, dokternya dulu, boleh enggak gitu. Nah, dokternya bilang, loh anaknya sudah nggak apa-apa lah. Loh iya, anaknya bilang mau pindah kamar. Oh, ya udah pindahkan kamar aja, tetap ya di lantai 2 nomor 2 itu kan. Terus begitu cece saya bilang, loh Luis, kok pancet lagi kamarnya gitu kan. Soalnya cece saya itu bisa merasakan gitu, saudara-saudara, di kamar itu tuh hawanya nggak enak gitu. Sempat hawanya tuh nggak enak sebelum saya dioperasi tuh. Katanya dia tuh lihat itu, saudara, lihat cewek gitu loh. Cewek gitu mau manggil saya gitu loh, tapi saya nggak kelihatan kalau ada cewek di situ, nggak tahu gitu loh, nggak ngerti saya itu. Terus cece saya tuh konsultasi sama cece nomor 2 saya ya, konsultasi, cece bukannya saya sudah ngasih kamu punya urapan ya gitu. Terus saya habis gitu, oh iya ya, cece saya yang pertama bilang gitu. Terus gak tahu Tuhan, aku ki pokoknya doa ya, pokoknya doa. Dalam nama Tuhan Yesus pergi itu iblisnya itu. Nah, saya nggak ngerti ya cece saya doa seperti itu kan, aku nggak tahu ya. Memangnya ada dapat perempuan di situ? Saya sempat bilang gitu. Loh, masa kan nggak kelihatan? Enggak, aku tuh nggak kelihatan apapun. Bentar, teman-teman ya. Untuk for your information ya, minyak urapan tuh
fungsinya untuk apa? Biar teman-teman tahu. Ya, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu minyak urapan itu apa sih. Nah, fungsinya buat apa? Mungkin bisa dijelasin. Minyak urapan itu Urapan untuk itu apa? fungsinya itu ya apa untuk kayak misalkan nih contoh aja ya, kita punya rumah baru nih ya, punya rumah baru kan pengen didoakan ya supaya sejahtera, damai sejahtera itu di rumah itu lah, itu perlu minyak urapan itu tadi. Setelah diurapi semuanya, didoakan gitu kan, nah itu suasananya sudah berbeda gitu loh. Nah, terus misalkan kalian nih sakit nih, ada yang sakit nih. Nah, minyak urapan itu, nah itu fungsinya itu, ya itu buat apa? Kayak kita kalau misalkan sakit itu terus kita didoakan pakai minyak urapan tuh supaya hati kita tuh tenang gitu loh. Nggak apa ya, nggak grogi gitu kan. Maunya dioperasi kita kan grogi, takut berlebihan, mikirnya juga berlebihan ya. Setelah didoain itu ada ketenangan, nah, gitu kan, ada ketenangan, terus kita bisa introspeksi diri gitu kan. Nah, itu sih kalau menurut saya ya minyak urapan fungsinya seperti itu. Jadi minyak urapan itu ini ya teman-teman ya, minyak urapan itu seperti alat saja ya teman-teman ya. Jadi ya sebetulnya minyak urapan itu seperti minyak-minyak pada umumnya ya, seperti minyak oil ya, minyak bayi itu ya. Bukan minyak goreng loh. Ya, bukan minyak goreng, bukan minyak ini ya, bukan BBM ya. Nah, jadi minyak itu sebetulnya minyak ini ya, kayak minyak bayi itu loh ya, yang dioles itu loh, baby oil. Nah, seperti itu. Nah, tapi nanti minyaknya itu didoain ya, teman-teman ya. Jadi bukan beli baby oil terus langsung digunakan enggak. Karena apa? Karena kan minyak urapan itu ada kuasa kalau didoakan dulu ya, teman-teman ya. Jadi itu hanya seperti alat aja ya. Jadi kita tidak jangan didewakan. Jangan menuhankan minyak urapan ya. Jadi minyak urapan itu bukan jimat ya, teman-teman ya. Jadi mungkin kalau ada yang berpikiran minyak urapan seperti jimat, penangkal setan atau apa, nah itu bukan ya, teman-teman ya. Jadi itu hanya alat aja ya. Jadi itu alat juga berfungsi untuk mengusir itu juga, cuma itu alat setan ya. Iya. Nah, itu hanya alat ya, tapi tetap doa itu penting ya, karena minyak urapan itu ada kuasa Tuhan. Nah, kita doakan ya, kita percaya, kita berdoa, didoakan sama pendetanya, jangan yang lain-lainnya loh ya. Ya, pendeta atau pendoa ya, ada tim pendoa di gereja kita itu, ada tim doa ya, ada pendoa itu. Nah, jadi ya fungsinya sih sehari-hari ya berdoa terus ya, namanya juga pendoa kan, berdoa. Nah itu jadi minyaknya itu didoain dulu ya, doain dulu supaya ada kuasa Tuhan di dalam minyak itu ya. Jadi minyak itu hanya alat ya teman-teman, kita tidak menuhankan minyak urapan ya, itu hanya sebagai alat aja. Oke, lanjut lagi Luis. Setelah itu, setelah diolesin minyak urapan itu, terus apa yang jadi? Sudah nggak muncul lagi ya berarti ya? Sudah nggak muncul lagi, hilang. Nah, setannya itu hilang. Itu berapa lama di rumah sakit Surabaya itu, berapa lama? Oh, cepet kok saudara, seminggu loh. Seminggu? Seminggu. Oh, hanya seminggu. Cuma seminggu saja, terus akhirnya saya beraktivitas juga seperti biasa ya kan. Terus habis gitu ya saya tuh takut gitu loh saudara-saudara. Waktu itu ya sempat saya kira tuh sempat kambuh lagi fistula saya gitu ya. Terus saya tuh bilang sama teman saya gitu loh, "Cuy, kenapa ya kok kayak gini, BAB ku ini kok Berdarah? bukan berdarah ya, apa ya namanya, Keluar dari depan istilahnya lagi? ya seperti keluar dari depan lagi gitu." Nah, akhirnya dikonsultasikan ke dokter. Sebelum saya ke dokter itu saya minta bantuan doa sama iknya sepupu saya gitu loh, itu kan juga pendoa kan. Nah, terus habis gitu saya minta bantuan doanya, iknya tuh bilang gini, itu tidak terjadi apa-apa,
sudah percaya saja. Masa iya percaya, tapi kan iman tanpa perbuatan itu mati gitu kan. Maksudnya harus ada perbuatannya gitu loh. Ya kita percaya tapi kan harus ada perbuatannya gitu kan. Secara logika kan kita mikir kayak gitu loh. Loh, Tuhan itu minta kamu percaya gitu loh. Percaya, gak ada kata-kata tapi loh, gak ada kata tapi. Percaya ya harus percaya gitu. Tapi loh, ya kan, tapi lagi gak ada itu kata-kata tapi gituin gitu loh. Ya udahlah kita turuti lah ya gitu kan. Terus habis itu aduh iya ini kan gitu kan, gimana ini suruh percaya. Tetap kita ke dokter aja untuk periksa, check up lah, sekalian check up semua lah. Sudah lama kan kamu nggak check up gitu kan ya. Itu kapan kejadiannya, kapan? Itu tahun 2022 bulan Maret kemarin. Bulan Maret. Terus akhirnya saya saya ke satu rumah sakit yang berbeda lagi ini ya, Di Surabaya. Di Surabaya. Berbeda lagi tempatnya, kok pindah-pindah ya rumah sakitnya, berbeda lagi. Terus akhirnya dicek gitu loh, dicek. Loh, dokternya tuh sampai kaget gitu. Saya bilang gini, aduh Tuhan, masa buka tutup lagi, saya tuh capek. Saya bilang gitu. Terus saya tuh, ya janganlah Tuhan, jangan tuh buka tutup kayak gitu. Saya ngenyang lah gitu, saudara. Ngenyang itu apa? Ngenyang itu Nawar. Saya nawar gitu loh sama Tuhan gitu loh. Terus habis itu ada suster kan masuk kan, ngecek tensi dan lain sebagainya setiap jam gitu kan. Terus habis itu suster ini tiba-tiba tuh cerita gini, gak apa-apa, sama-sama saling menguatkan. Ini loh, ada teman saya ini loh, nah sama-sama suster ya kan. Nah tapi itu dia itu pantatnya itu dijahit. Jadi kalau BAB ya sudah tidak melewati anus tapi melewati kantong seumur hidup gitu loh. Loh, saya ya nggak mau sih saudara seperti itu. Waduh, Tuhan, aku nggak mau seperti ini ya, bilang gitu. Aku nggak mau yo kayak begitu, saya nggak mau lah Tuhan. Aku bilang gitu kan, saya tolak itu di dalam hati saya lah, tolak itu kata-kata yang seperti itu. Saya cuma bisa tertawa saja, gitu kan. Saya mendengarkan saja lah gitu kan. Terus habis gitu saya diperiksa kan, pertama-tama diperiksa usus saya dulu, ada kebocoran atau enggak gitu kan. Periksa dulu. Setelah itu dicek, loh ususnya baik-baik saja kok, nggak ada masalah dan lain sebagainya. Yaudah deh, besok kita periksa yang saluran kencingnya ya gitu. Loh, habis usus sekarang kok saluran kencing gitu kan. Aduh, dakdikdukser lagi saudara, dakdikdukser lagi. Kalau ikut Tuhan itu imannya diuji terus saudara-saudara. Aduh, iman harus pakai bener-bener iman itu. Jadi saya tuh ya merasa, aduh ini lagi diuji Tuhan lagi iman saya ini. Aduh, naik level lagi kalau saya bisa ya. Akhirnya dicek saluran kencingnya. Terus, loh kok kencingnya keruh dan sebagainya. Oh, ini apa lagi sih Tuhan? Saya itu ya gregetan gitu loh. Ini apa lagi kayak apa ya, pertarungan terus gitu loh saudara. Aduh, pertarungan iman gitu loh intinya ya. Aduh, akhirnya saya doa lagi, ya apa sih ini. Terus kan ya sempat sih vagina saya juga diperiksa juga gitu loh. Nah, dokternya ini bilang gitu, anak ini nasibnya kok
jelek ya gitu kan. Dokternya itu bilang gitu, dokter kandungan ini bilang gitu, nasibnya kok jelek sekali, buka tutup. Saya itu ya saya itu dokter ya, saya itu ya pernah gagal gitu loh. Tanya itu suster, ya kan saya pernah gagal ya, iya. Loh, susternya saja jawab iya. Saya gitu kan sama cece saya, aduh ya apa ini ya, saya nggak berani, ini masih perawan atau sudah nikah ini, saya gitu kan, saya bilang saya belum nikah kan gitu. Wah saya nggak berani, jangan, saya nggak berani. Apa tuh merusak vaginamu ini, saya nggak berani gitu. Merusak vagina, bukan merusak ininya, organ dalamnya ya? Enggak. Apa sel telur atau apa enggak ya? Enggak. Vaginanya itu mau dirusak gitu, jadi kan sudah nggak perawan lagi kalau dirusak ya. Nah, saya nggak berani karena kamu belum nikah gitu kan, kata dokternya bilang gitu. Sudah, kamu itu ya kembali ke kamar berdoa gitu kan. Terus saya ini bingung sama cici saya, disuruh kembali ke kamar berdoa dan tidak dipungut biaya saudara. Terus habis gitu cici saya tanya sama susternya, loh kok aneh ya dokternya nyuruh kembali ke kamar, ya sudah diturutin saja gitu kan. Nah, cici saya telepon sama cici nomor 2 saya itu telepon, kok dokternya bilang gitu ya. Loh cek gak mbok kejar ta dokter iku, tanya lah itu apa ke dokternya, umurnya luwes itu tinggal berapa. Loh cece saya yang pertama ini positif thinking gitu loh, dia mikir gak mungkin kayak gitu, gak mungkin seperti itu. Loh iya cek, kalau dokter sudah bilang gitu tanda-tandai lah gitu kan. Apa kamu harus ngerti gitu loh, maksud dokter itu apa gitu loh. Ngomong seperti itu pertama, enggak seperti itu. Gak percaya aku, lu sih gak kenapa dia pakai iman gitu saudara. Terus gitu, gak percaya ya mana Luis. Nah itu kan saya diajak ngobrol sama cece kedua saya, diajak ngobrol wis. Kalau misalkan nih ya, kalau misalkan Tuhan berkata lain, berkehendak lain ya, dan kamu harus buka tutup ya wes, kamu jangan murtad, kamu jangan benci Tuhan gitu. Memang sudah jalanmu seperti itu, kamu harus menerima takdirmu ya kan, istilahnya seperti itulah ya. Terus akhirnya ya saya paham lah maksudnya, saya paham. Terus sampai ya umurmu sekian ya sudah gitu loh maksudnya, ya ngerti lah saya. Terus habis gitu cece saya telepon, iknya sepupu saya ini telepon gitu loh, karena nggak percaya kan, dia tetap pakai imannya itu, percaya saya adik saya ini sembuh ya. Terus telepon cerita tadi tuh dokternya bilang gini. Loh kamu nggak tahu kalau dokter itu dipakai sama Tuhan untuk ngomong sama kamu, karena kamu ya itu tadi rahasianya apa sih, kurang percaya lagi ya. Tadi udah dibilangin jangan ini tapi masih tetap kurang percaya lagi, malah diomelin saudara-saudara saya sama cici saya nomor pertama ini diomelin. Oh iya percaya. Terus pada akhirnya setelah tutup telepon itu ya saya bilang gini sama Tuhan, ya Tuhan sudah, saya nasar nih, saya nasar, saya pelayanan, entah wes pelayanan apa wes tak jalani Tuhan. Nah, pelayanan habis gitu Tuhan, kalau sudah sembuh semua Tuhan ya, ya itu saya pelayanan, saya saksi di persekutuan Tuhan, bukan gereja, persekutuan aku bilang gitu. Terus
iknya sepupu saya bilang saksian di gereja ya gitu kan. Saya bingung ya mau jawabnya gimana ya saudara, saya bingung gitu loh. Saya dalam keadaan sakit pula, terus aduh aku harus jawab apa, kan sudah ditolong sama sepupu saya ya, didoakan terus, masa ya saya iyai akhirnya, doa saya dijawab loh saudara-saudara. Ya itu tadi, harus nasar itu tadi kan, supaya doanya cepat dijawab itu tadi. Supaya saya sembuh gitu loh maksudnya gitu kan. Terus akhirnya ya udah, saya terlanjur nasar seperti itu, saya jalani gitu loh. Ternyata Tuhan itu ya menepati janjinya loh saudara-saudara, saya disembuhkan loh. Sekarang puji Tuhan banget. Ini ya saudara-saudara, saya kasih tambahan ya, sebelum saya akhiri cerita saya tuh saya kasih tambahan sedikit saja ya. Jadi itu tergantung dari iman saudara. Sebenarnya itu penyakit itu tergantung dari imannya kalian gitu. Iman kalian tuh seperti apa? Kalau iman kalian itu kuat seperti saya gitu kan, kalian bisa jalani itu. Tapi kalau iman kalian tidak sekuat saya, jangan coba-coba ya saudara. Jangan coba-coba, bakal murtad kalian. Jadi jangan menyontoh, loh itu bisa ditolong Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan lihat kadar imanmu gitu loh. Coba-coba seperti apa? apa? Coba-coba apa nih? Hah? Coba-coba apa dulu nih? Coba-coba seperti apa maksudnya? Iya tadi kan bilang, Luis kan bilang jangan coba-coba. Nah coba-coba apa yang dimaksud? Ya kayak misalkan ya, saya ini kesaksian gini ya, terus ada orang gitu dengar kesaksian saya, terus dia kan semangat nih ya, dalam mendengarkan itu tadi, oh ini anak ini ditolong Tuhan gitu kan, saya juga harus punya iman seperti anak ini gitu. Ya boleh saja, tapi kembali lagi semangat hidup, kembali lagi support, kembali lagi ke itu iman kamu seperti apa gitu loh. Kalau iman kamu tinggi, saya percaya nggak operasi itu jangan kayak gitu. Kalau memang disuruh operasi ya sudah operasi gitu loh. Jangan saya percaya nggak operasi terus ternyata kenyataannya tidak seperti itu, kan kecewa. Itu loh maksud saya itu seperti itu, kecewa gitu loh. Aku sudah berdoa dengan iman, saya tuh doa, tapi kok harus menjalani operasi. Saya ini nggak mau operasi ya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan kan lihat imanmu gitu loh. Imanmu tuh seperti apa dulu gitu kan. Tinggi kayak pendeta level tinggi ya. Ya nggak apa-apa, saya nggak operasi, saya percaya nggak operasi ya nggak apa-apa gitu loh. Terus gitu, terus udah ya, berarti udah selesai ya. Berarti dari itu terakhir tuh sampai sekarang udah nggak ada kendala ya? Nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Puji Tuhan. Tapi tetap kontrol. Udah, berarti udah selesai ya kesaksiannya ya. Jadi teman-teman, itulah tadi kesaksian ya atau cerita dari Luis ya. Pertolongan Tuhan pertolongan Tuhan untuk Luis ya tadi ya. Jadi kisah yang sangat bagus sekali ya. Jadi nanti teman-teman dengerin dulu sampai habis ya. Nanti kalau misalnya mau bertanya bisa tulis di kolom komentar ya. Itu nanti mohon bantuannya ya teman-teman ya, untuk tekan like, komen, subscribe ya. Terus nyalain loncengnya juga ya. Nyalain lonceng juga. Supaya nanti teman-teman bisa dapat notifikasi setiap kali aku upload video ya di channel YouTubeku ini ya. Dan nanti bantu share juga ke teman-teman, ke saudara-saudara ya, saudara-saudara teman, keluarga, mungkin ada yang siapa tahu dari dengerin kisah kesaksian atau pertolongan Tuhan ke Luis ini bisa memberkati ya, bisa menolong atau menguatkan teman-teman ya, saudara atau keluarga ya teman-teman ya. Seperti itu, oke. Mungkin terima kasih teman-teman ya udah nonton terus ya channelku ini.
hari ini. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Ya, sekian dari video kami. Nanti next kita akan lagi ya. Kita akan upload lagi ya dengan kisah-kisah yang lainnya ya. Oke, teman-teman, sekian dari channel kami ya, sekian dari video hari ini. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Ya, selamat malam, selamat beristirahat. Dadah.